warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya jauh ke Puncel ya, Dukuh Seti. Dan ternyata di Dukuh Ngarengan ini ada sesuatu yang luar biasa. Katanya seperti itu ya, di makam Nyai Ageng Pandansili. Saya sudah baca beberapa artikel, ternyata ada ya di internet bahwasanya di sini itu mitosnya katanya warga sini itu kalau misalkan mau dicelakai sama orang atau dibohongi sama orang, ya, yang membohongi itu atau yang mau mencelakai itu akan tersesat di sini. Seperti itu mitosnya, benar atau enggak? Tapi kita nanti akan cari tahu. Nah, inilah makam Nyai Ageng Pandansili yang ada di Ngarengan ini ya. Ini bagus ya untuk makamnya, emang ini dimodali tenanan sama masyarakat sini. Jadi ya ini harus diuri-uri terus, dijaga kebersihannya dan lain-lain lah ya. Intinya kalau mau berziarah ke sini ya bertawasul lah ya, tawasul. Kita tetap mintanya kepada Allah, tapi tawasulnya melalui Nyai Ageng Pandansili ini. Tadi saya googling ternyata alat itu dia gitu loh. Kirain siapa gitu ya. Oke, bersama Mas Jenggot juga. Mas siapa Mas? Ihsan. Mas Ihsan. Ini juga warga sini. Saya mau tanya-tanya lah ya. Oke, ini itu makam Nyai Ageng Pandansili itu sejarah piye, Bro? Nah, ini pertama bisa jelaskan Mas Ihsan. Ya, mungkin ya sebatas sepak ngerteni ya. Dari wong tua di sini. Wong tua ya emang sejak sudah dulu leluhur lah, sepepunden. Emang banyak warga-warga ya sering syukuran di sini lah. Mungkin selamatan setelah panen lah. Terus mungkin ada kegiatan apa, syukuran di sini. Kebanyakan kabumi juga di sini. Oke, dulunya Mbah Pandansili ini itu tokoh masyarakat sini atau pendatang, Mas? Ya, sebatas yang saya tahu, soalnya saya besar sejak kecil sudah ada. Oh, sudah ada makamnya? Iya. Oke, ini kan makam memang dari dulu itu seperti ini, Mas, Bro? Belum, kalau dulu hanya sekedar apa ya, tenger lah. Tenger? Ya. Oke. Mungkin kayak ada cungkup ya, cungkup gitu ya. Di sini dikelilingi sungai. Oh. Jadi dulu bukan seperti ini. Sungai. Ini sungai, sana sungai gitu. Oh, terus ini sejak kapan ini ada bangunan yang bagus Ini ini? renovasi yang ketiga mungkin ya. Ini sudah ketiga? Sekitar 5 tahun yang lalu lah. 5 tahun yang lalu. Oke, keren. Yang ini tadi kan saya baca artikel ya, tentang mitos katanya kalau orang sini ku mau dicelakai apa dikerjani wong gitu ya, apa sih? Terus dadine wong kene ya gampangane dilindungi atau gimana sih gitu ya. Oke, Alan sing jawab. Artikel mas soalnya Alan gitu loh. Siap. Jadi gini, banyak sih kejadian ketika ada orang pengen niat jahat kepada warga sini itu banyak yang kesasar. Pernah ada yang mau ke sini pengen niat jahat itu mobilnya itu lurus terus malah sampai ke Jepara. Sini kan jalan Puncel ini sampai Jepara. Jadi dia bingung mau ke arah Dusun Ngarengan itu sebelah mana, dia blank. Tak pernah ada kejadian yang kayak gitu. Misalnya ada maling gitu, kalau lewat sekitar sini bingung, juga kesasar, itu juga sering pernah kejadian kayak gitu. Itu udah lama sampai beberapa kali kejadiannya. Oh gitu. Hati-hati ya, para maling ojo kasih tekan Ngarengan ya, kesasar maling ya. Oke, satu contoh yang jahat yang katanya bawa mobil tadi itu mau ngapain memangnya? Jadi gini, jadi warga Ngarengan ini dulu sering ditawari program yang aneh-aneh gitulah. Nah, saat dia itu sudah sering kesini, sebenarnya sering kesini. Nah, dia mau menawarkan program lanjutan kayak gitu. Tiba-tiba waktu itu dia bingung, sampai telepon-telepon mau ke Ngarengan tapi kok kesasar, sampai dia tidur itu di jalan waktu itu gitu.
program multi level marketing mungkin. Ya intinya program tipu-tipu gitu lah. Program tipu-tipu bukan multi level marketing. Kalau multi level marketing masih bagus lah ya. Program tipu-tipu. Ya intinya jangan sampai nipu-nipu dia ngarengan gitu ya. Terus apalagi mungkin ada kejadian apa lagi gitu. Untuk kejadian sini sih pernah. Jadi kan gini. Awalnya di sini mulai dipugar itu kan kalau tidak salah tahun 99. Oke. 99 justru di sini itu yang semangat untuk menghormat itu para tokoh pemuda-pemuda waktu itu era saya masih ingusan sampai sekarang lah. Waktu itu ada mau persiapan acara hall. Lah salah satu yang pasang tratak ya, dekor itu ngomong kok di sini kok di Holi emangnya ada waline kan gitu. Nggak lama dia ngomong gitu, tiba-tiba ada angin yang trataknya itu ketiup angin ke timur sampai kelentar ke sungai. Itu waktu ini masih belum ada cungupnya ini. 2011 cungkup yang sebelum ini. Oh. Terus yang waktu itu juga yang 2013 itu kan bangunan awalnya kan belum gini ya. Bangunan itu masih ini mungkin sudah ditinggikan 1 atau 2 meter. Bangunan ini masih rendah. Waktu itu pengen bangun. Nah, waktu pengen bangun bingung, waduh kalau bangun ini kan nanti penghurukannya pakai tanah banyak. Ini solusinya bagaimana? Ada niat waktu itu bangun, tiba-tiba selang 2-3 hari banjir datang, tiba-tiba ketinggian tanah ini naik. Yang di sini? Naik sekitar 1,5 meter gitu. Oke, luar biasa. Nah, ini kira-kira di Holi ya? Ini hall, setiap mulut ada hall ya, Mbak Pandan Silin. Tanggal berapa? Tanggal 9 Maulid. ya. Pas meh bareng Muludan gitu ya. Bareng Muludan. Jadi kalau misalkan Anda semuanya pengen kesini pas Muludan itu pas banget ya. Haul Mbah Pandan Sili. Biasanya acaranya apa kalau haul? Sekarang acaranya itu sering pengajian, terus nanti ziarah. Jadi ziarahnya ada beberapa session sih. Ada session untuk anak-anak MI karena kita pengen mengenalkan leluhur kita ke generasi yang masih kecil-kecil lah, untuk nguri-nguri ini leluhur kalian. Terus nanti ada tahlilan warga desa, tahtimul Quran, baru pengajian. Kalau dulu sebelum eranya horeg di sini sering karnaval, jumben. Tapi ini sekarang mungkin sudah tidak eranya ini. Apa sih yang diharapkan ke depan dengan adanya makam ini? Ya sebenarnya kalau harapan kami ya, dari warga mungkin bisa memberi manfaat ke semua warga sini. Mungkin ya seperti ini kan bangunan dari Pemda ya. Dari Pemda ini. Yang ini dari Pemda. Rapat ya. Semoga selanjutnya juga dari Pemda memperhatikan untuk leluhur kami juga diperhatikan. Oke. Agus Sunarko ya. Pak Camat juga sering ke sini loh. Tahu Rene? Loh. Agus. Ini kan salah satu aset desa Puncel ya, atau Dukuh Ngarengan ini. Tentunya kita berharap juga memang dilestarikan. Jangan sampai ini itu punah. Tentunya bangunannya tetap utuh, bersih, dan jangan sampai rusak gitu ya. Ingin menambahkan. Jadi sebenarnya di sini itu tidak hanya makam. Apa nih? Dulu pernah ditemukan semacam mangkok keramik. Di sini? Di sini pernah ditemukan semacam mangkok keramik. Terusan gambang purbakala itu sebesar segini itu ada 9 atau berapa, saya masih ingat kok. Gitu. Kayak gamelan. Itu sekarang masih nggak? Waktu itu benda-benda itu dibawa beberapa orang. Harapan saya benda-benda yang pernah ditemukan di sini itu kembali ke sini lagi, nanti dijadikan situs cagar budaya gitulah. Barangkali nanti ada penelitian dari arkeologi bisa mengungkap sejarah. Betul. Tapi kata mbah-mbah yang menemukan itu ya, itu tahun berapa sih? Katanya seperti apa? Kalau penemuannya saya masih kecil pokoknya antara tahun ya? Enggak. Sudah 2000-an, tapi 2004, 2005 atau 2002 itu penemuannya. Saya masih ingat. Katanya gimana kata mbah-mbahnya itu? Kalau keramik itu seperti mangkok, itu di situ, itu gede. Ya sebesar mangkok itulah. Cuma kan normal. Itu kena pacul, kan pecah. Terus karena ya sempat disimpan lah. Tapi setelah
ada ketakutan apa dikembalikan untuk yang mangkoknya loh ya, Dikembalikan ke tempat ke tempat asalnya. asalnya. Oh, ho, ho, ho. Terus yang masih utuh katanya masih ada. Ya ada, tapi semua dikembalikan. Dikembalikan di Iya, tempatnya. di tempatnya. Oh, berarti Penembungan. orang-orang disimpan wong gitu ya, Yang gambang Ya, disimpan. Yang gambang. yang mangkoknya Oh. dulu disimpan terus dikembalikan. karena mungkin ketakut atau kekhawatiran itu dikembalikan. Kalau gambangnya disimpan. Saya dengar juga ada emas atau apa gitu. Kalau emas itu di sekitaran sini juga banyak yang memang pencari emas itu. Tiap Di sungai-sungai. enggak di daratan kita nih keliling. Bawa alat itu kayak metal detektor. Metal detektor. Oh, agung bisa nih gue. Iya. Ketika musim tanam kan olah tanah kan. Ini kok ono sing Iya, banyak. terus berupa apa? Ya Anu? kadang ada yang berupa enggak berupa yang sudah berubah ada cincin, Oh, terus kadang anting, kadang terus apa yang masih serbuk juga ada. berarti wong di Jawa kene desa di ben ya mungkin Ya ya. kemungkinan memang mungkin gitu. Diyakini seperti itu. Seperti Tapi- itu. Kok sono ya kayak belo kalong anting-anting Iya. dan Di sekeliling sini banyak yang jenis-jenis seperti itu. silakan lo deh yang pengen peluru emas Iya. no ngarekan wae. Ojo tekan Kalimantan. Oh, Dompeng. ketika masih belum ditanami kan, masih setelah olah tanah kan, Ah. itu banyak yang cari. Apalagi setelah hujan, wih banyak. Iku nggo alat gini Iya ya. ada yang pakai metal. Sampean dia tahu luru ora, Mas? Gak pernah, Gak pernah. gak pernah. Aku tak melu loro. Loro untuk gede apa ya? Aku dungu-dungu Mas ya. Nek kene jare ono padasan londo. Iku piye ceritanya? Nek dek kapan kuwi? Dulu itu di situ ada semacam tempat pemandian buat dari kayu itu. Lah menurut mbah-mbah kami itu tuh padasan londo. Bahkan kayunya sempat diamankan sama mbahnya Mas Ihsan. Ini kan BPD. Dulu kan pelawangnya ini kan mbahnya. Ah. Ini yang paham detail itu malah. Oh gitu. Ya tempat pemandian lah, itu di sungai. Wi. Dari ini saat kidul ini sudah berupa pesagi gitu. Dari lempengan Iku isi nggak sampai sekarang itu? kayu nih. Nggak maksudnya kayak apa nih? Ya Padasane. nggak ada, cuma bekasnya dulu kan Ono ya Kayu, bekas ya. Yo kita syuting nanti. kayu nih sing Kayunya diamankan. kan diamankan. Oh gitu. Iya. Terus berarti padasan londo itu bentuknya kayak apa? Kayu kayak kulah Mas, cuma dindingnya ki kayu. Oh, londo memang hebat. Kayak kulah cuma dindingnya kayu keliling. Oh, oke. Ada kemungkinan ya gini ya, mas-mas yang ada di sini atau apapun itulah yang ada di sini ya, peninggalan bisa jadi memang zaman londo dhisik atau bisa jadi memang Iya, iya. dhisik no kene nggon apa ya kayak kerajaan Bisa mungkin jadi, ya. bisa jadi. Ya, wallahu alam lah ya. Demikian tadi kita sudah tahu tentang ya sedikit sejarah tentang Nyai Ageng Pandan Sili. Aku kok lalinan banget ya tadi wong ya. Ya tentunya kita berharap lah ini benar-benar dirawat sampai kapanpun. Ojo ngasih ya anak cucu kita yang ada di sini ya. Ini lali karo leluhure seperti itu. Oke, terima kasih waktunya mas-mas yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.